Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan berbagi tips sebelum memulai berkendara, misalnya mau bepergian ya. Jadi ada 5 hal yang wajib kita lakukan, 5 hal yang wajib yang harus kita lakukan sebelum kita bepergian. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya. Nah, baiklah. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan di dalam yang 5 hal wajib tadi, yang pertama adalah kita cek dulu identitas. Nah, jadi identitas diri kita kayak misalnya seperti KTP, SIM, dan surat menyurat di bagian mobil. Jadi apa saja yang di surat menyurat itu ya seperti SIM tadi, SIM, KTP, misalnya STNK, pajaknya kita cek itu apakah masih dalam keadaan dalam masa berlaku yang aktif. Kita ke bagian yang kedua, jadi kita akan cek di bagian oli. Jadi di oli ada berapa oli ya, maksudnya itu bukan berapa oli, di olinya ada oli mesin, atau misalnya masuk juga di bagian oli bagian minyak rem, kopling. Nah, jadi itu kita bisa cek juga. Nah, siapa tahu nanti di situ ada kebocoran atau misalnya ada level yang kurang. Untuk di bagian oli kita bisa langsung tarik di bagian stick. Jadi di bagian stick oli mesin kita bisa cek di levelnya ya. Jadi di situ ada garis yang untuk menunjukkan level. Jadi level yang di bawah itu apakah olinya low atau misalnya di atas itu posisinya kondisi olinya dalam kondisi aman, cukup, maksudnya itu dalam keadaan cukup. Dan untuk di oli minyak rem ya, di bagian minyak rem atau kopling dia kan tergabung dalam satu tempat. Nah, di situ juga ada level. Jadi levelnya oli rem nanti juga di situ ada tertulis. Di bagian oli rem ini ada levelnya juga, ada level low dan max. Jadi kita perhatikan dia dalam kondisi atau di bagian level yang aman. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga. Jadi di bagian yang ketiga bisa kita cek di bagian air radiator. Di bagian air radiator dan air wiper ya. Jadi di bagian tempat air radiator juga di situ ada bagian levelnya juga ya. Apakah dia posisinya low atau misalnya di posisi max. Jadi kita perhatikan saja di situ dalam kondisi airnya dalam kondisi aman. Jadi di posisi kalau air radiator posisikan jangan sampai terlalu penuh di atas ya, supaya ada sirkulasi udara. Jadi posisinya di atas atau di tengah-tengah lah, posisinya di tengah-tengah. Lalu lanjut di bagian air wipernya. Jadi air wiper itu untuk air pembersih ini ya, untuk pembersih kaca. Jadi pastikan juga di situ dia juga di tempatnya juga kelihatan levelnya juga. Nah, jadi tadi ada beberapa di bagian ketiga tadi kita cek di bagian air. Bisa juga langsung kita cek sekalian air di bagian aki. Nah, jadi di aki ini di bagian baterai di situ juga ada levelnya juga. Jadi apakah kondisinya dalam keadaan baterainya dalam kondisi bagus atau misalnya sudah mulai low juga ketahuan ya. Jadi di ini kita bisa cek bagi aki yang menggunakan air, maksudnya itu aki basah gitu. Nah, jadi begitu. Untuk di beberapa tipe aki atau baterai dia ada yang menggunakan level ini ya, seperti indikator lampu atau biasa juga kita sebut kami menyebutnya seperti mata kucing. Jadi kalau misalnya lampunya dia lebih terang, berarti kondisinya masih fit ya, masih bagus. Kalau sudah lampunya mulai redup, otomatis seperti baterainya sudah mulai low gitu. Selanjutnya di bagian yang keempat. Nah, jadi di bagian keempat ini sebelum kita menyalakan mesin, kita bisa putar kontaknya di posisi on. Kita untuk salah satu juga cara untuk mengecek
ngecek baterainya juga, kita coba klakson dulu. Kita tekan klakson dulu, lalu kita starter. Sudah kita starter, kita bisa lanjut, kita cek bagian lampu ya. Kita bisa cek lampu bagian depan, lampu bagian utamanya kita cek dulu, lampu utama, lampu pendek jauhnya kita cek dulu. Selanjutnya kita cek lampu sen kanan. Oke, kita pastikan lampu sennya kanannya bagus, lampu sen kirinya juga bagus. Selanjutnya bisa kita cek lampu bagian belakang, lampu bagian rem, lampu rem ya, lampu rem dan lampu untuk mundur. Nah, jadi kita bisa pastikan dulu. Jadi kita pastikan dulu lampu-lampu kita apakah berfungsi dengan baik. Nah, jadi siapa tahu kita di perjalanan, kita nanti perjalanan jauh dan berkendara di malam hari misalnya, atau dalam keadaan yang cuaca gelap misalnya. Nah, lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian yang kelima. Jadi di bagian yang kelima ini tentunya kita harus mengecek ban ya, roda. Nah, jadi apakah roda kita, roda mobil yang akan kita kendarai ini dalam kondisi masih bagus atau dalam masih kondisi yang aman. Nanti takutnya kalau kita tidak ngecek ban, takutnya bannya memang dalam sudah kondisi sudah tidak layak pakai, misalnya gundul, karena ban juga mempunyai masa ini ya, masa berlaku ya, masa expirednya juga. Kalau sudah terlalu lama misalnya sudah lama tidak digunakan, dia juga mempunyai masa expired. Lalu selanjutnya, apakah roda yang 4 sudah kita cek tadi sudah bagus, lalu bisa kita cek di bagian ban spare. Nah, jadi ban spare itu adalah bagian ban yang bisa kita gunakan di keadaan misalnya ban kita ada yang bocor, jadi ban cadangan. Apakah kondisi ban cadangan kita juga dalam kondisi bagus. Nah, lalu bila kita sudah cek ban cadangan kita bisa cek langsung sekalian kunci roda sama dongkrak ya, kunci roda, dongkrak, sticknya, apa segala macam, apakah ada di dalam mobil kita dan bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi itu harus kita cek juga ya, jangan sampai lupa, karena kalau kebocoran ban tidak ada alatnya itu ya kita kesusahan. Oke. Jadi itu tadi 5-nya ya yang sudah kita bahas. Bisa juga kita lanjut, kita kasih tambahan di bagian ini ya, di bagian wiper. Bagian wiper itu kan ada karet tuh. Nah, jadi itu di bagian karet wiper itu bisa sesekali kita cek juga. Siapa tahu memang sudah karetnya sudah mulai mengeras. Nah, jadi kalau mengeras nanti kan bisa mempengaruhi di kinerjanya untuk membersihkan air di bagian kaca. Jadi sebelum berkendara alangkah bagusnya juga kita cek di bagian ini ya, di bagian sabuk pengaman. Jadi sebelum kita bepergian, kita cek dulu sabuk pengamannya di bagian kita, bagian penumpang. Kita cek apakah dalam kondisi yang berfungsi dengan baik. Jadi sabuk pengaman itu ini juga sangat penting. Nah, jadi itu bisa kita cek juga kelayakan untuk kita bisa gunakan. Baiklah, itu tadi 5 hal yang wajib kita lakukan sebelum kita berkendara ya. Jadi semoga itu bisa menjadi kebiasaan kita sebelum kita bepergian, untuk mengetahui kondisi mobil kita sebelum kita bepergian tadi. Jadi kita bisa mengetahui hal-hal yang di luar dugaan nantinya bisa terjadi di jalan. Jadi kita bisa mengetahuinya sejak awal. Nah, semoga di video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe ya videonya. Nantikan terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.